Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Nafisa, NPM 1921511134. Saya membuat video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, SPD, MPD. Pada video ini, saya akan menjelaskan profil pendidikan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Dimulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar, saya masuk pada tahun 2007 di SD Negeri Kadu Agung dan lulus pada tahun 2013. Semasa mengenyam pendidikan sekolah dasar, saya memiliki pengalaman mengikuti perlombaan, yaitu perlombaan FLS 2N dan juga lomba tingkat kepramukaan. Nah, untuk lomba FLS 2N, saya mengikuti kegiatan ataupun cabang lomba pidato bahasa Sunda atau Biantara dan juga lomba baca puisi bahasa Sunda atau sajak. Saya mengikuti kegiatan ataupun lomba tersebut sampai jenjang kabupaten atau kota. Kemudian untuk lomba tingkat, saya pun memiliki pengalaman sampai lomba tingkat kuartir cabang atau kabupaten kota. Untuk selanjutnya adalah jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Saya masuk pada tahun 2013 di SMP Negeri 2 Sodong Hilir dan lulus pada tahun 2016. Pada masa SMP ini, saya mulai memiliki pengalaman organisasi. Saya mengikuti kegiatan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, dan pada kesempatan tersebut, pada tahun 2015, saya memiliki pengalaman sebagai wakil ketua OSIS. Dan selain itu juga, saya mengikuti kegiatan kepramukaan. Dan pada masa SMP ini, saya juga memiliki beberapa pengalaman di perlombaan, terkhusus di bidang lomba FLS 2N. Pada kesempatan kali ini, saya juga memiliki kesempatan mengikuti lomba baca puisi sampai tingkat kota kabupaten. Selain itu juga pada jenjang SMP atau sekolah menengah pertama ini, saya diberikan penghargaan sebagai Pramuka Garuda tingkat kota kabupaten. Kemudian selanjutnya jenjang SMA, sekolah menengah atas. Saya masuk pada tahun 2016 di SMA Negeri 1 Tasikmalaya dan lulus pada tahun 2019. Pada masa SMA ini, saya memiliki pengalaman organisasi. Dan pada masa SMA ini, saya mengikuti 3 organisasi. Yang pertama, tentu saja saya melanjutkan pada jenjang sebelumnya, yaitu kepramukaan. Kemudian saya juga masuk pada organisasi PK atau perwakilan kelas, atau yang sering kita sebut atau lebih kita kenal dengan MPK. Dan kemudian saya juga aktif di Gema Babu Salam atau Generasi Masjid Babu Salam SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Nah, kemudian untuk pengalaman pengabdian, nah ketika SMA ini saya memiliki pengalaman pengabdian. Yang pertama yaitu Wirakarya Daerah Jawa Barat yang waktu itu diselenggarakan di daerah Karawang pada tahun 2016 dan mengikuti kegiatan latihan gabungan perwakilan Kota Tasikmalaya pada acara Dian Pinsat atau penggeladian Pemimpin Satuan Jawa Barat pada tahun 2017 yang bertempat di Pangandaran. Kemudian setelah lulus dari jenjang SMA pada tahun 2019, saya masuk perguruan tinggi, tepatnya di Universitas Siliwangi. Dan sampai saat ini saya masih mengenyam pendidikan di Universitas Siliwangi di jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam perguruan tinggi ini saya memiliki pengalaman organisasi. Saya sebagai pengurus harian Masjid Al-Muhajirin, Masjid Kampus di Universitas Siliwangi. Berbicara masa perguruan tinggi memiliki kesan dan pesan tersendiri.
banyak hal, banyak pengalaman yang sebelum-sebelumnya mungkin tidak saya alami atau belum saya alami. Mulai dari segi pendidikan, kegiatan pembelajaran, dan juga pengalaman-pengalaman berinteraksi dan membuat jejaring yang lebih luas lagi dari sebelumnya. Berbicara tentang perkuliahan ataupun kesan selama perkuliahan tentu sangat berkesan, memiliki kesan tersendiri. Terlebih, saya mengalami masa ataupun kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan pembelajaran harus berlangsung secara jarak jauh atau study from home, work from home, dan semuanya dilakukan dari rumah dengan menggunakan video conference. Dan video ini juga dibuat dalam masa pandemi COVID-19. Keadaan ini menjadi kesan tersendiri bagi saya, karena saya yang tidak bisa ataupun kurang bisa berinteraksi melalui jejaring sosial ataupun secara tidak langsung melalui media sosial, tentu saja menghambat dalam proses pembelajaran saya di perguruan tinggi ini. Namun bukan berarti saya harus langsung menyerah begitu saja. Justru ini menjadi tantangan baru bagi saya, memberikan pelajaran kepada saya bahwa saya harus berusaha lebih kuat lagi, berusaha lebih keras lagi untuk bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi ini dengan jauh lebih baik. Adapun pesan yang ingin saya sampaikan melalui video ini, saya ingin mengajak kepada rekan-rekan dan pada para penonton yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya ingin berpesan, apapun keadaannya, seberat apapun kondisi yang kita alami, mari semangat dan jangan menyerah. Jangan menyerah bukan hanya sebuah kata, bukan sebuah kalimat, namun memang jangan menyerah adalah sebuah prinsip yang harus kita tanam dalam diri kita masing-masing. Jangan menyerah. Ketika kita gagal, mari kita bangkit lagi. Ketika kita mengalami kesulitan, mari kita berusaha. Ingat, ada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pelindung kita, sebagai penolong kita. Dan Allah tidak akan memberikan kesulitan, tidak akan memberikan ujian melampaui kemampuan kita. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Dan kita sebagai mahasiswa sudah sepatutnya memberikan dampak positif di masyarakat, di lingkungan kita, sesuai dengan filosofi dan juga prinsip yang saya pegang. Hidup dengan filosofi lebah, jadilah orang terkecuali, karena sukses itu berbagi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.